Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah senang sekali berzumpa ya pada acara Zoominar ya pagi ini ya tentang nuzulul Quran, tentang Quran ya, dan membicarakan Quran tentu suatu hal yang baik ya selama kita ingin menjadikan Quran itu imam kita ya. Jadi barang siapa imamnya adalah Quran, maka dia akan selamat. Barang siapa Quran diletakkan di belakangnya, maka dia akan didorong masuk ke neraka. Nah, saudara sekalian, saya sudah menyiapkan satu slide ya, Al-Quran Peradaban Mulia. Mudah-mudahan cukup nih waktunya ya. Baik. Jadi saudara sekalian, kalau kita bicara peradaban ya, kita tentunya teringat dengan peradaban Yunani kuno ya. Ada Pythagoras ya, ada Aristoteles, ada Archimedes ya. Ini hidup semua sebelum Masehi ya. Tetapi sering sejarah peradaban itu langsung loncat ya, setelah Yunani kuno ya, langsung loncat ke era modern. Ada Newton ya, ini abad 17, ada Faraday ini ya, penemu elektromagnetik ya, abad 18 ya. Ada Einstein ini abad 20 ya. Langsung loncat seperti itu ya. Tentunya ini agak mengherankan, agak aneh ya. Dan peradaban barat modern itu ya juga terkait dengan teknologi yang kita pakai sehari-hari ya. James Watt, ya, Edison ya. James Watt ini dapat dikatakan bapak revolusi industri pertama ya. Edison bapak revolusi industri kedua ya, listrik ya. Nah, sekarang Bill Gates itu bapak revolusi industri ketiga ya, penggunaan informatika ya. Sekarang kita sudah industri keempat nih, di awal sekali. Kita belum tahu siapa sosok yang ternyata paling berperan ya. Nah, tapi semua peradaban Yunani maupun peradaban modern di barat ini semua punya masalah ya. Ini kata-kata Albert Einstein ya. Dia tidak percaya kepada sosok Tuhan. Tidak percaya dia. Jadi ini quote yang memang asli dari Einstein ya. Demikian juga Edison ya. Dia tidak percaya kepada Tuhannya para theologians ya. Tapi kalau ada sosok zat yang maha cerdas, dia tidak meragukannya. Tapi bukan Tuhannya para pendeta ya, kata dia ya. Nah, yang berkembang di barat itu adalah kapitalisme, bukan agama ya. Karena tadi kenyataannya adalah orang-orang seperti Einstein atau Edison itu dia nggak percaya agama mereka ya. Dan itu yang dominan ya. Kita mungkin suka katakan peradaban barat itu peradaban Nasrani. Enggak kok, kalau menurut saya bukan Nasrani itu. Dan Nasrani ada perannya tapi sangat sedikit. Ya berperan adalah kapitalis. Ini contoh karikatur tentang apa itu kapitalisme ya. Orang punya pohon untuk berteduh ya, tapi masih tebang ya, dibuatkan rumah dijual. Ya, itu yang terjadi di negeri kita. Dan teknologi hasil karya peradaban tadi ya, hasil karya para ilmuwan tadi ternyata dipakai sebagai alat penjajahan. Ya. Kalau tidak menjajah untuk mengeksploitasi alam secara ugal-ugalan. Ya. Sampai ada buku-buku seperti ini dari Daniel Headrick maupun Alfred Crosby. Ya. Dan di dunia ya, meskipun dengan teknologi yang begitu canggih itu, ternyata tidak dapat dikatakan tidak mengurangi kemiskinan. Ya. Kemiskinan tetap akut ya. Masih banyak sekali penduduk dunia itu yang sangat miskin ya, terutama di Afrika, juga di India ya. Di Indonesia juga masih banyak lah. Kita harus sadari bahwa hampir 30% penduduk negeri ini masih miskin. Ini miskin yang benar-benar miskin ya. Kalau yang kelaparan mungkin nggak sampai segitu ya. Orang miskin itu tidak harus lapar ya. Tapi kalau lapar pasti miskin ya. Pasti itu hiburan bagian dari yang miskin. Ya. Miskin itu mungkin nggak lapar tapi dia tidurnya di emper toko atau di bawah jembatan kan gitu kan ya. Itu 30% itu kalau penduduk kita 270 juta ya, itu lumayan juga ya. 30% itu berarti sekitar 75 juta ya. 70 atau bahkan 80 juta yang miskin itu. Kalau yang lapar mungkin sekitar 30 juta. Ya. Sekarang ya miskin itu juga bisa punya HP ya, tapi ya HP-nya HP yang bukan HP yang bagus ya. Juga mungkin nggak punya pulsanya juga, yang sekedar ya sekali-sekali beli pulsa, nomornya gonta-ganti ya, karena nggak punya pulsa untuk merawat nomornya sampai segitunya ya. Oke. Kemudian juga teknologi yang ada sekarang itu ternyata berdampak buruk bagi lingkungan ya, termasuk adanya climate change ya.
Sekarang bencana karena perubahan iklim itu lebih banyak dari karena gempa ya, karena gunung berapi ya. Adanya hurricane ya, itu sekarang hurricane itu ya, pusaran badai di beberapa tempat ya itu lebih sering dari dulu ya. Iklim itu berubah ya. Musim hujan itu datang lebih pendek ya, tapi hujannya akibatnya lebih lebat ya. Itu bahayanya seperti itu. Di sisi lain juga musim panas lebih panjang ya dan lebih terik ya, sehingga kemudian timbul kekeringan, timbul kebakaran hutan. Itu fakta yang tidak bisa kita ingkari, dan keadaan ini terjadi karena sebab-sebab manusia ya, karena banyaknya CO2 yang diproduksi oleh manusia ya, emisi gas rumah kaca ya, akibat industrialisasi. Nah, itu dampak pada lingkungan. Nah, sekarang timbul pertanyaan, adakah ilmuwan yang beriman ya? Tadi kalau Einstein dan Edison dia sudah mengingkari Tuhannya para pendeta, ya, Tuhannya para ulama. Ya. Zaman Yunani kuno juga sami mawon ya, sama ya. Mereka tidak percaya kepada dewa-dewa, kepada Tuhan ya, tidak percaya. Nah, ternyata ilmuwan yang beriman itu hanya ada di satu masa, yaitu ketika Islam memimpin peradaban. Ada Jabir Al-Hayyan, ya, pendiri ilmu kimia modern, ya, di tahun 18 abad 8 Masehi. Ya. Ada Al-Khwarizmi, ya, pendiri Al-Jabar, ya, abad 9. Ada Hasan Ibnu Al-Haytham, pendiri fisika, ya, fisika optika, fisika modern, fisika dalam pengertian yang lebih modern. Karena sebelumnya optika itu ya, fisika itu didasarkan pada filsafat, ya. Jadi Hasan Ibnu Al-Haytham itu membersihkan fisika dari filsafat. Ya. Muhammad Al-Khwarizmi membersihkan matematika dari ilmu numerologi, ilmu hitung-hitungan otak-atik gaduk. Ya. Jabir Al-Hayyan membersihkan ilmu kimia dari sihir. Ya. Ini kenyataan yang sejarah mencatatnya seperti itu. Ada Abu Rayhan Al-Biruni, pendiri geodesi atau geografi. Ya. Sampai ada peringatan 1000 tahun Al-Biruni dari ini perangko Uni Soviet nih ya, luar biasa nih. Negara komunis itu menghargai juga ilmuwan Muslim ya. Ada Qutbuddin As-Sairazi, ini pendiri astronomi heliosentris ya. Muslim itu, dia 300 tahun sebelum Kopernikus ya merumuskan dari hasil pengamatan, bukan hasil filsafat ya. Kalau zaman Yunani kuno itu heliosentris karena filsafat ya. Karena menurut mereka super Tuhan ya, Tuhan yang lebih tinggi itu matahari ya, dia mengitari matahari. Tapi kalau Qutbuddin As-Sairazi itu dari pengamatan, ya, dari data. Ada juga Abbas Ibnu Firnas, pendiri ilmu terbang. Ya. Sudah lebih dari 1100 tahun yang lalu. Nah, saudara sekalian, ada juga di dunia kedokteran, ya, ada Abu Qasim Az-Zahrawi, kedokteran bedah. Ya. Jadi meskipun ada hadis bahwa Habatus Saudah itu obat segala penyakit selain maut, tapi Abu Qasim Az-Zahrawi itu cukup pintar untuk memahami hadis ini secara benar ya. Kalau ada orang yang harus dibedah ya, tidak cukup dikasih habatus saudah nanti sembuh, enggak ya. Dia memastikan bahwa ada penyakit-penyakit itu yang enggak akan sembuh ya. Kalau enggak sembuh terus mati. Apa itu makna dari hadis tadi kan? Oh, berarti habatus saudah itu hanya obat untuk penyakit yang tidak mematikan. Tapi apa penyakit yang tidak mematikan? Ya sedikit sekali ya. Karena demam berdarah itu mematikan ya. Karena tifus itu mematikan ya, karena bahkan penyakit kulit itu yang mematikan ya, penyakit lepra itu bisa mematikan ya. Karena dia menciptakan kedokteran bedah ya. Ada Al-Jazari, Ismail Al-Jazari, ini ahli mesin, dia menciptakan banyak sekali hal juga sampai ke cikal bakal robot ya. Oke. Nah, saudara sekalian ya, di dunia arsitektur juga ada penemuan-penemuan meskipun sebagian tidak diketahui penciptanya ya. Ada Masjid Cordoba ya, ada Kutub Minar di India ya. Ada kalau di Turki ya sudah zaman Utsmani itu sudah dikenal nih siapa ya, ini Mimar Sinan arsiteknya. Nah pertanyaannya, apa yang membuat ilmuwan peradaban Islam ini beda? Ya. Dan kedua, bagaimana Rasulullah menyiapkan peradaban Islam seperti itu? Nah jawabannya adalah karena mereka beriman. Ya. Karyanya diinspirasi oleh syariah, oleh Quran. Ya. Kemudian karyanya tidak untuk menjajah. Ya. Baik menjajah bangsa lain atau menjajah lingkungan, ya, menjarah lingkungan, tetapi untuk membebaskan dunia dari penjajahan. Kemudian bagaimana Rasulullah menyiapkan ya, ini ajaran Islam itu mentransformasi ya, ilmuwan-ilmuwan yang sebelumnya sudah ada ya di India, di Persia, di Mesir, yang sebelumnya mereka bukan ilmuwan Muslim. Nah ketika Islam
sampai ke sana, dakwah Islam sampai ke sana, itu tanpa ada pemaksaan, ilmuwan-ilmuwan non-muslim itu merasa dia kayak di rumahnya. Ini ajaran Islam itu kayak ajaran yang lebih ramah terhadap sains gitu kan. Sehingga mereka kemudian bertransformasi menjadi muslim. Ilmuwannya tetap ya, karena ilmuwan itu kan hal yang berbeda dengan jadi keilmuwanan itu berbeda dengan kemusliman ya. Jadi ada orang apa? Ada orang yang muslim tapi bukan ilmuwan, ada juga ilmuwan yang bukan muslim kan begitu ya. Nah, sementara itu ajaran Islam juga mendorong muslim yang berbakat untuk menjadi ilmuwan. Ini memang yang didorong muslimnya. Jadi dua-duanya berjalan ya. Islam membangun peradaban dengan menanamkan visi yang jelas ya. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitab lakana khairal lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun ya. Kalian adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Ini by design kita ini harusnya terbaik ya. Terbaiknya kenapa? Karena kita menyuruh yang ma'ruf, mencegah yang mungkar dan beriman kepada Allah. Jadi kalau baru beriman kepada Allah itu belum terbaik ya. Harus punya kapasitas untuk menyuruh yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Kalau kita belum punya kapasitas itu ya harus dibangun kapasitas itu. Baik kapasitas intelektual, kapasitas mental maupun kapasitas fisikal ya, kapasitas mal juga, kapasitas finansial ya. Dan Allah mengatakan, seakhirnya ahli kitab itu beriman, tentu itu lebih baik bagi mereka ya. Itu Albert Einstein atau Edison itu seandainya beriman itu lebih baik, ya kan? Orang Jerman itu tukang mabuk ya. Tukang mabuk. Saya ke Jerman berkali-kali itu selalu melihat orang Jerman mabuk ya. Tapi mabuknya tahu diri ya. Mabuknya kalau weekend ya, udah malam ya. Malam mereka kuat kalau minum bir itu kuat. Minum bir seliter itu kuat ya. Tapi orang Jerman yang kayak gitu, prestasinya juga masih bagus ya. Bikin mobil bagus kayak Mercedes ya. Bikin pesawat juga bagus ya. Pak Habibie dulu belajar bikin pesawat di Jerman. Bayangkan kalau mereka beriman. Mereka tukang mabuk aja prestasinya bagus. Apalagi kalau beriman dan nggak mabuk. Kayak apa? Nah, ini. Makanya kalau katakan sekiranya ahli kitab itu beriman, itu tentu lebih baik bagi mereka. Ya. Tapi kebanyakan mereka itu orang fasik. Ya. Sebagian mereka beriman, kebanyakan mereka orang fasik. Kemudian di ayat yang lain Allah berfirman, "Wa arsalnaka ila rahmatal lil alamin." Ya. Dia adalah kami mengutus engkau, melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Rahmatal lil alamin itu adalah kemampuan untuk jalbul masoleh wa darul mafasid ya. Jalbul masoleh itu mendatangkan maslahat, mendatangkan manfaat ya. Dan darul mafasid itu mencegah kerusakan. Ini. Lagi-lagi untuk melakukan ini diperlukan kemampuan, diperlukan kompetensi, diperlukan kapasitas ya. Nah, seperti apa Rasulullah menanamkan kapasitas itu ya. Nih. Ya. Dengan pertama perintah membaca ya. Literasi, berliterasi ya. Ayat pertama yang diwahyukan Allah adalah ayat tentang literasi. Literasi apa ya? Literasi alam semesta ya. Karena Rasulullah ketika mendapat wahyu ini itu kalau dipikir-pikir seolah-olah kayak tidak logis ya. Kenapa? Pertama Rasulullah itu tidak pandai membaca ya. Ummi dia, Nabiyil ummi. Yang kedua dia berada di Gua Hira malam hari gelap gulita. Kalau sekarang pemandangnya seperti di foto ini ya. Terang benderang karena sudah zaman modern dan listrik. Yang ketiga, seandainya ada cahaya pun, seandainya Nabi bisa membaca pun, di situ nggak ada bacaan. Nabi nggak mau bacaan. Maka tidak ada yang lain bahwa bacalah itu adalah makna literasi secara umum ya. Kalau sekarang udah banyak sekali ada literasi digital, literasi finansial ya, literasi sosial ya, gitu. Berliterasi. Tapi di sini ingat di sini, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Berliterasi itu selalu dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Ya. Nah, saudara-saudara sekalian, dan ingat di dalam Quran itu banyak makna-makna yang bersambung dengan berliterasi itu. Misalnya ini ayat ini. Surat Al-Ghasyiyah. Afala yang duruna ilal ibili kaifahul yambat. Mengapa kalian tidak perhatikan bagaimana unta diciptakan? Mungkin orang kan sebagian mengatakan loh, unta ciptakan cukup kun. Ya, Allah kun, jadilah. Wah, kalau sekedar kun, fayakun ya maka jadilah, itu manusia nggak usah diperintahkan untuk yang durun. Ya. Yang durun itu adalah memperhatikan dengan teliti. Ya. Careful observation.
ya, systematic observation, ya. Itu metode ilmiah pertama itu, pengamatan yang sistematik ya. Ditambah dengan careful recording ya, merekam, mencatat yang hati-hati ya. Dan ini nggak cuma diterapkan pada unta ya. Unta itu kalau sekarang segala makhluk hidup kan. Andai kata ini diterapkan zaman sekarang tentunya mengapa kalian tidak perhatikan virus corona ya, bagaimana dia disebarkan kan begitu kira-kira sama ya. Nah, kemudian wa ilas sama ikaifaru dan langit bagaimana ditinggikan ya. Wa ilal jibali kaifa nusibat dan gunung-gunung bagaimana dipancangkan. Wa ilal ardi kaifa dan bumi bagaimana dihamparkan. Ini semua ayat-ayat untuk mengkaji alam semesta, observasi yang teliti. Benar nggak sih bumi itu dihamparkan? Ya. Atau hanya pandangan semu saja, pandangan semu yang terbatas dari orang yang pikniknya kurang jauh, ya. Pikniknya di kampung halaman. Jadi kalau orang keliling dunia, ya orang sampai ke ruang angkasa kan melihat bahwa bumi itu nggak seperti hamparan yang kita bayangkan, ya. Oke. Nah, namun Quran itu juga merupakan sesuatu yang mata air ya. Dia bukan segalanya. Jangan anggap semua ilmu Allah sudah tertuang dalam Al-Qur'an ya. Allah sendiri yang memastikan ya, seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan lautan menjadi tinta, ditambahkan 7 lautan lagi sudah keringnya, tidak akan habis kalimat Allah. Nih, ilmu Allah sangat luas. Tidak hanya yang ada dalam Quran. Itu ilmu Allah juga ya. Fisika, matematika, astronomi itu ilmu Allah juga. Bukan penemuan manusia. Ya. Manusia hanya hanya discover ya, bukan invent ya. Nah, dalam bahasa Indonesia ini kosakatanya terbatas ya. Invention itu penemuan, discovery juga penemuan. Discovery itu hanya mengungkap sesuatu yang ada di alam, itu discovery. Kalau invention itu menemukan, menciptakan barang baru. Nah, ini ya. Thomas Alva Edison itu menemukan lampu listrik ya. Tapi listriknya fenomena listrik ada di alam ya. Discover itu kan. Faraday itu discover electrical phenomenon ya. Nah, inilah langkah pertama yang adalah Rasulullah. Dia memberantas tahayul dan khurafat. Rasulullah mengatakan barang siapa mendatangi dukun paranormal dan menanyakan sesuatu lalu mengikuti atau membenarkan apa yang diucapkannya, sholatnya tidak diterima 40 hari. Jadi umat Islam diberi imunitas nih segala hoax, mitos, tahayul ya. Jangan percaya sama dukun ya. Ini diajak untuk berpikir rasional. Ditambah ayat ini ya. Surat Al-Baqarah 170 ya. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Ini orang-orang jahiliyah nih. Orang-orang kafir Quraisy. Berarti dikatakan pada mereka, ikutilah apa yang diturunkan Allah. Mereka menjawab, kami hanya mengikuti apa yang kami dapati dari nenek moyang kami. Warisan nenek moyang itu harga mati ya bahasa kita sekarang ya. Maka Allah menghardik mereka. Awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun ya. Apakah mereka akan ikuti juga walau nenek moyang mereka itu tidak tahu apapun dan tidak mendapat petunjuk. Ini kita diperintahkan untuk bersikap kritis dan kurios ya, ingin tahu. Kritis. Jadi apa yang sudah dianggap kearifan lokal yang katanya harga mati itu sebenarnya apa ya? Kita kritisi, kita ingin tahu rahasianya apa. Mereka tuh dulunya tuh maunya apa. Nah, apakah sekarang tidak ada cara yang lebih baik ya? Maka umat Islam itu menyelamatkan warisan intelektual kuno. Lalu dibersihkan dari tahayul, mitos, dan kesyirikan. Ya. Tadi Jabir Al-Hayyan membersihkan ilmu kimia dari sihir. Oh, itu kalau nggak dibersihkan nanti kayak di Harry Potter gini ya. Orang belajar kimia masih pakai mantra-mantra ya. Demikian juga astronomi dibersihkan dari astrologi, dari ilmu nujum. Ya. Dari seni meramal nasib. Itu nggak ada hubungannya itu antara astronomi ya, gerakan bintang dengan nasib itu nggak ada. Bahkan sekarang ya, rasi-rasi bintang seperti yang di astrologi itu sudah keliru semua itu ya. Sudah keliru semua itu. Tidak sesuai dengan kenyataan di langit itu ya. Nah, kemudian matematika dan fisika dipisahkan dari filsafat ya. Belakangan fisika disebut filsafat alam. Itu empiris ya. Bukan filsafat moral atau metafisika yang spekulatif ya. Islam kemudian meruhanikan sains agar para ilmuwan tidak menjadi ateis atau agnostik ya. Dan agar para teknolog tidak menggunakan penemuannya untuk menindas manusia atau menjajah bangsa-bangsa. Yang ketiga, Islam mengakui metode eksperimental. Ini gambar kurma, ini saya foto sendiri nih di Thailand nih, ya. Kurma tropis. Ya.
Nah, Rasulullah itu ketika di Mekah itu belum pernah melihat bagaimana orang petani kurma menyerbuki kurma. Ya. Sehingga ketika sampai di Madinah melihat itu agak heran dia. Dia mempertanyakan kenapa harus begitu. Gitu. Nah, orang-orang Ansor itu merasa itu teguran ya, sehingga mereka nggak lagi menyerbuki kurma. Dianggap ya, kalau Allah mengendaki tumbuh ya tumbuh. Ternyata nggak tumbuh. Di kurma itu sedikit tanaman yang harus diserbui secara manual ya, oleh manusia. Ya. Temannya itu adalah vanili dan salak. Ya. Kalau kelapa nggak perlu, kelapa itu diserbuki oleh hewan, ya, oleh kumbang. Ya. Untuk kurma nggak ada hewan yang menyerbuki itu. Ya. Nah, sehingga ketika mereka menghentikan penyerbukan manual itu gagal tuh nggak berbunga. Nah, mereka protes Rasulullah ya. Dulu baginda mengatakan begini dan begitu. Lalu Rasulullah mengucapkan sabda yang terkenal. Antum a'lamu bi umurid dunia. Kalian lebih tahu urusan teknis dunia kalian. Jadi kalau masalah teknis seperti itu yang berbasis eksperimental, kalian lebih tahu dan nggak usah itu nggak ada petunjuk di kitab suci itu ya. Di Quran itu nggak ada masalah eksperimental. Eksperimental bisa ditemukan sendiri oleh manusia ya. Makanya manusia didorong kreativitasnya untuk menggali ilmu baru dari alam. Lagi-lagi berliterasi terhadap alam semesta ini, membaca alam. Nah, yang keempat adalah memetik segala yang bermanfaat. Ya. Rasulullah mengatakan ilmu itu bagai binatang ternak milik orang mukmin ya, yang sedang tersesat. Yang tersesat binatang ternaknya, bukan orang mukmin ya. Jangan terjemahkannya agak pas tuh ilmu itu bagai binatang ternak yang sedang tersesat milik orang mukmin sebegitu ya terjemahan bebasnya itu. Dimanapun ia menemukannya, ia lebih berhak atasnya. Ya. Makanya Rasulullah itu pernah meminumkan air kencing unta pada sekelompok orang Badui yang demam. Ini bukan penemuan Rasulullah, tapi air kencing unta itu biasa dipakai oleh orang-orang Badui itu untuk menyembuhkan mereka yang demam. Ya. Itu kearifan lokal mereka. Dan itu sampai sekarang juga efektif juga. Yang demam tertentu ya. Tapi kalau demam karena COVID kayaknya enggak deh. Demam karena COVID enggak sembuh dengan air kencing unta. Ya. Kemudian juga beliau menjadikan dokter hadiah Raja Mesir sebagai dokter publik. Jadi Rasulullah itu kirim surat ke Raja Mesir untuk masuk Islam ya. Raja Mesirnya menanggapi positif, dia kirim hadiah. Di antara hadiahnya itu adalah seorang dokter tapi budak statusnya. Ya. Nah, artinya ilmu dokter ini ilmu kedokteran Mesir, bukan ilmu kedokteran ala Madinah ya. Itu pun Rasulullah tidak mempersoalkan, langsung dipakai itu. Ya. Nah, itulah yang menyebabkan kaum muslimin pergi ke barat, ke timur, ke utara, mencari pengetahuan dari mana saja. Ya. Nah, mereka ada yang ke Cina ya, belajar membuat mesiu, belajar membuat kertas ya. Ada yang ke Mesir, belajar astronomi ya. Ada yang ke Yunani, belajar kedokteran ya. Dulu yang paling terkenal tentu Yunani ya. Ada Hippocrates ya, sumpah Hippocrates. Nah, itu kan ya. Ada Galenus ya, dan sebagainya. Ke Persia untuk belajar teknik senjata, alutsista ya. Nah, sekarang lagi ngetren nih. Saya di sebelah tadi webinar juga tentang alutsista ya. Ada yang ke India belajar matematika ya. Sambil berdakwah mereka perginya itu. Nah, jadi ada kesinambungan karya. Umat Islam mengembangkan itu semua tidak dari nol ya. Kita mengambil yang bermanfaat dari peradaban sebelumnya ya. Dan teknologi modern juga bukan karena umat Islam saja atau orang barat saja ya. Jadi setiap zaman punya kontribusi. Contoh tentang vaksin ya. Zaman sekarang yang orang barat mengklaim yang menciptakan vaksin cacar itu Edward Jenner ya. Vaksin cacar. Dia hidup 1749 sampai 1823. Ternyata Edward Jenner itu mengembangkan dari teknik variolasi. Ini dari kata variola, ya, menangkal variola. Variola itu cacar api. Ya. Kalau sekarang itu cacar air, itu varicella. Ya. Nah, ternyata variolasi itu dibawa ke Inggris oleh Lady Mary Montagu. Lady Mary Montagu itulah istri duta besar Inggris di Istanbul. Dia membawa ke sana itu 1721 sebelum Edward Jenner lahir. Nah, ini. Jadi itu kesinambungan seperti itu. Demikian juga lampu listrik ya. Edison itu bisa membuat lampu listrik itu karena listriknya sudah ditemukan oleh Volta ya. Edison kan hidup akhir abad 19 ya. Nah, Volta itu hidup abad 18 ya. Nah, Volta ini, Alessandro Volta ini itu kan dia menemukan reaksi kimia yang menghasilkan listrik ya. Itu bisa seperti itu karena sebelumnya ilmu kimia sudah dibersihkan dari mistik dan sihir oleh Jabir Al-Hayyan. Sehingga seorang sejarawan Will Durant dalam bukunya The Story of Civilization ya, jilid 4 The Age of Faith, dia menulis bahwa ilmu kimia sebagai sains itu hampir seluruhnya diciptakan oleh
orang-orang Islam, ya. Dalam lapangan ini mereka lebih hebat daripada pengalaman industri orang-orang Yunani yang hanya berbasis hipotesa yang samar-samar, ya. Kalau orang-orang Islam itu membawa observasi yang presisi, eksperimen yang terkontrol, dan catatan yang hati-hati. Ya, Jabir Al-Hayat. Nah, demikian juga pesawat terbang itu ditemukan oleh Wilbur dan Oliver Wright. Itu pesawat terbang yang efektif yang bisa membawa penumpang, ya. Tahun 1903 ditemukan, ya. Itu karena dia terinspirasi oleh karya Da Vinci, ya. Leonardo da Vinci abad 15-16, ya. Tapi Da Vinci ini terinspirasi oleh Abbas Ibnu Firnas abad 9 Masehi. Masya Allah, bersinambung seperti itu, ya. Tuh. Jadi dalam buku The Efficient History, ya, sejarah penerbangan, Ibnu Firnas disebut sebagai manusia pertama yang terbang dengan alat yang lebih berat dari udara. Itu seperti itu. Lebih dari itu, ya, dalam dunia Islam, itu aktivitas sains dan teknologi itu bukan sekedar aktivitas akademis atau inovatif, tetapi adalah aktivitas menggapai surga. Ini masalah surga dan neraka. Ya kan? Karena kalau akademis tetapi nanti dipakai untuk menjajah bangsa lain, itu neraka itu, ya. Inovatif dipakai untuk yang haram itu neraka itu, ya. Jadi Quran memberikan banyak sekali tantangan juga atas banyak kefarduan yang terkait dengan teknologi, dengan sains, ya. Misalnya ini sholat, ya. Sholat itu kan fardu ain, ya, sholat 5 waktu. Tapi terkait dengan banyak fardu kifayah yang terkait sains, ya. Menentukan kiblatnya itu fardu kifayah. Kiblat hanya ditentukan dengan kompas, sekarang dengan GPS, ya. Waktunya, ya, ilmu teknologi jam, ya, teknologi kronologi, ya, atau kronometer itu, ya, kan perlu ada, ya kan. Kalau enggak kan repot juga. Setiap saat mau sholat harus lihat langit dulu, udah dhuwur apa belum, repot itu. Kalau berawan susah. Demikian juga air yang tak wudhu, nah, itu terkait dengan teknologi. Demikian juga masjidnya, ya, termasuk toanya, ya, teknologi. Bangunannya teknologi. Jadi banyak sekali. Apalagi ada yang eksplisit seperti ini. Ya ma'syarul jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fangfudhu. La tanfuduna illa bisultan. Kita diperintahkan nih, jika kamu sanggup menembus penjuru langit dan bumi, lintasilah. Tantangnya. Allah menantang kita, ya, mengembangkan teknologi ruang angkasa, ya. Nah, itu kemajuan seperti itu. Termasuk juga ayat-ayat yang implisit, ya. Misalkan ada ayat, ya, dalam surat Al-Insan, wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila, ya. Di surga itu mereka diberi minuman yang campurannya jahe. Ini mestinya ilmuwan muslim itu terpancing ini. Ada apa dengan jahe? Kok dibawa ke surga, ya? Apakah di sana ada senyawa yang membuat manusia tetap sehat dan berusia panjang, ya? Kayak Pangeran Philip, ya, 99 tahun ini, Ratu Elizabeth ntar lagi nih. Panjang dan sehat, ya, nggak pikun gitu kan. Apakah di dalam jahe itu ada senyawa anti penyakit yang sekarang belum ditemukan obatnya, ya? Apakah di sana ada keberkahan lain yang belum kita ketahui? Ya, mestinya ada, ya. Kalau di Munchen itu ada prodi teknologi pembuatan bir, mengapa di dunia Islam belum pernah terdengar prodi teknologi pembuatan minuman jahe, ya? Kalau di perbiran, ya, perminuman itu sampai ada jurnalnya, ya. Sampai ada seperti ini, Journal of the Institute of Brewing, ya. Kenapa yang jahe nggak ada, ya? Jurnal sendiri, ya. Ini masih ditantang ini, ya. Dan Quran itu mendali zamannya, ya. Jadi dari sisi aplikasinya, ya, tadi teknologinya, ini aplikasinya, ya. Allah berfirman, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menciptakan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal, ya. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Sesungguhnya ya, orang yang paling mulia di antara kamu adalah yang paling bertakwa. Wah, ini rasisme sudah hapus ini. 14 abad itu sudah hapus. Di dunia Islam itu persaudaraan sangat kuat, ya. Kita begitu kenal Muslim, kita nggak lihat lagi dia orang mana, orang Cina, orang Negro, orang Rusia, nggak masalah, ya. Saudara kita. Sebaliknya dunia di luar Islam tuh masih belum selesai dengan rasisme, ya. Makanya tidak heran sampai abad 20, ya, terjadi peperangan yang dahsyat, perang dunia pertama, perang dunia kedua. Itu yang berperang tuh agamanya sama itu, ya kan? Jerman sama Prancis kan agamanya sama, ya. Itu. Nah, belum di ayat yang lain nih yang saya hijauin ini, ya. Allah berfirman, likulin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja, ya.
Untuk tiap-tiap umat di antara kamu kami berikan aturan dan jalan yang terang, ya. Walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidatan, ya. Jika Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja, ya. Walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat, ya. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberiannya kepada, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Jadi pluralitas itu sebuah kenyataan. Allah menciptakan itu. Kalau Allah kehendaki satu dunia nih ya, anak turun Adam ini semua satu suku bangsa saja bisa ya. Semua muslim semua bisa, malaikat semua mukmin ya. Mukmin semua malaikat itu. Tapi Allah sengaja untuk supaya kita diuji. Siapa yang lebih banyak berbuat kebajikan. Maka di Quran itu banyak sekali mukjizat yang sampai sekarang bisa kita dapat. Misalkan ini ya, ayat wa annahu huwa adhaka wa abka ya. Bahwasanya dialah yang menjadikan orang tertawa dan menangis. Wa annahu huwa amata wa ahya. Dialah yang mematikan dan menghidupkan. Wa annahu khalaqaz zaujaini dzakara wal unsa ya. Dialah yang menciptakan berpasangan laki dan perempuan ya, dan seterusnya ya. Tapi ayat yang terakhir itu aneh itu. Ini kan di atas kan tertawa menangis, mematikan menghidupkan laki dan perempuan. Ayat terakhir itu kok nggak seperti itu ya? Bukan wa annahu huwa aghna wa askana ya. Askana itu miskin ya. Tapi wa annahu huwa aghna wa aqna ya. Dialah yang memberikan kekayaan dan kecukupan. Nah ini. Cukup itu nggak kaya nggak miskin ya. Kaya itu yang muzaki, wajib bayar zakat. Miskin itu yang berhak menerima zakat. Kalau cukup itu tidak wajib berzakat dan tidak berhak menerima zakat. Nah, dengan prinsip-prinsip ini, dengan semua tadi literasi tadi, teknologi dan hukum-hukum ini, peradaban Islam bangkit dari tadinya di tepi padang pasir jadi peradaban yang hebat di Andalusia, di Baghdad dan di Istanbul. Dan ini merata ke seluruh dunia, ya, ke India, ke Asia Tengah, ke Afrika ya itu. Jadi ibarat kita tuh sebuah resto yang meyakinkan ya, resto yang view-nya indah ya, pelayanannya ramah, makanannya sehat ya, rasa makanannya enak ya. Pokoknya IRSEMMP, harganya murah, meriah ya, segalanya pas, halal ya, diberkahi ya. Jadi kalau ada resto seperti ini pasti Anda dengan sukarela sukacita akan foto-foto selfie pasang di Instagram biar semua dunia tahu ya. Nanti restonya akan kebanjiran pelanggan itu. Nah dulu itu ada peradaban yang seperti ini, peradaban yang IRSEMMPHD ya. Negerinya indah, rakyatnya ramah, lingkungannya sehat, kehidupannya enak, hidupnya murah, suasananya semarak, segalanya optimal atau pas, yang ada yang halal dan semuanya diberkahi. Maka kalau seperti inilah yang menjadikan elit dari Nusantara, berarti kerajaan terbesar di Nusantara ya, Majapahit, itu pada tertarik masuk Islam, melihat daulah khilafah seperti ini ya. Ini datanglah mereka mengundang para wali. Ini para wali ini tidak semuanya orang Arab ya. Ada yang orang Nusantara, Sunan Kalijogo. Ada yang orang Cina ya. Sunan Bonang itu orang Cina itu. Bunang namanya. Sunan Bunang ya. Sunan Ampel itu juga Cina itu. Sunan Ampel itu. Nama tempatnya aja Ampel. Ya. Nah itu akhirnya membuat Nusantara menjadi bagian dari dunia Islam. Ya. Islam menjadi rahmat seluruh alam. Nah, makanya saya jelaskan sebagai penutup ya, umat tanpa sains dan teknologi akan terjajah. Ya. Sains dan teknologi tanpa Islam akan menjajah. Umat Islam ya, Islam yang memandu sains, Quran yang memandu sains dan teknologi akan membebaskan dunia dari penjajahan. Demikianlah saya kembalikan waktu kepada moderator. Terima kasih banyak Ustadz Fahmi atas materinya yang mencerahkan tadi. Kita jadi lebih memahami bagaimana generasi umat Islam di masa lalu bisa memaknai Al-Quran sehingga menjadikan keimanannya itu keimanan yang produktif, melahirkan karya-karya yang cemerlang dan memberikan kontribusi atau sumbangsih pada peradaban dunia ya, yang bukan hanya di peradaban Islam tapi kemudian peradaban Islam menjadi role model bagi yang lain.